Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb, yang telah menciptakan kita manusia, kehidupan dan alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang semoga kita termasuk di dalamnya hingga di akhir zaman. Pada kesempatan ini kita ingin berbagi terkait dengan apakah menjadi muslim yang ritual atau muslim yang ideologis. Perlu kita ingin memulai dengan kata ideologi. Ideologi adalah pemikiran yang paling mendasar, yang tidak ada pemikiran setelahnya, yang di sana dibangun pemikiran-pemikiran lainnya. Syekh At-Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah memberikan penjelasan terkait dengan ideologi yang di dalam bahasa Arab disebut dengan mabda. Dikatakan di sana akidatu akliyatu yan basiku anha nizam. Apa itu? Yakni akidah akliyah yang menghasilkan, memunculkan suatu sistem kehidupan. Maka kalau kita melihat definisi dari kata ideologi di sini atau mabda di sini, maka bisa kita sebut Islam tidak hanya sekedar agama, tetapi Islam adalah sebuah ideologi. Karena apa? Karena Islam memiliki pemikiran yang paling mendasar, memiliki akidah akliyah yang rasional, yang di atasnya dibangun sebuah sistem kehidupan, yang sebuah sistem kehidupan itu adalah hukum syariah. Oleh sebab itu, kembali, apakah kita memilih menjadi muslim yang sekedar ritual ataukah muslim yang ideologis? Maka kembali pada definisi ini, kita mestinya seharusnya menjadi seorang muslim yang tidak cukup hanya melakukan aktivitas ritual semata, tetapi sebagai muslim memiliki keterikatan di dalam amal perbuatannya, di luar dari aktivitas ibadahnya. Dia mesti terikat dengan hukum syariah. Karena apa? Karena Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan untuk manusia. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Dia sebagai muslim yang ideologis, dia mesti melakukan sholat, dia mesti melakukan zakat jika nisab dan haulnya telah terpenuhi. Dia juga mesti melakukan ibadah haji jika mampu. Dia juga mesti melakukan umroh. Tetapi tidak cukup di sana. Dia juga beramal, beraktivitas di dalam ekonominya. Mesti mengambil Islam menjadi aturannya. Dia juga dalam aktivitas pergaulannya mengambil Islam sebagai aturan di dalam pergaulannya. Tidak cukup di sana, dia juga mengambil di dalam hal pendidikan, yakni aturan bagaimana Islam mendidik, memberikan pelajaran kepada manusia. Dan tidak cukup di sana, kita sebagai muslim yang beriman mengambil politik, juga harus mengambil aturan dari Islam. Oleh sebab itu, sebagai muslim,
Mestinya kita masuk ke dalam Islam tidaklah hanya semata ritual belaka, tidaklah hanya sekedar ibadah mahdo semata, tetapi sebagai seorang muslim, kita semua mesti mengambil Islam secara keseluruhan, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allah menegaskan kepada kita untuk orang-orang yang beriman, masuklah, ikutilah aturan Islam secara menyeluruh. Dia tidak hanya perkara sholat, dia tidak hanya perkara zakat, dia tidak hanya perkara haji, tetapi juga mesti mengambil Islam dengan perkara ekonominya, mengambil Islam perkara pergaulannya, mengambil Islam dalam perkara pendidikannya, mengambil Islam dalam politik kekuasaannya, dan mengambil Islam dalam persangsian atau hukuman-hukumannya. Inilah kita sebagai muslim akan memperoleh predikat muslim yang sejati, muslim yang paripurna, dan itu akan memberikan kebaikan, keberkahan, tidak hanya pada diri kita, tidak hanya pada segelintir golongan saja, tetapi memberikan kebaikan dan keberkahan untuk seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, kesempatan di bulan Ramadan ini, momentum kita sebagai muslim, jangan cukupkan hanya pada ritual ibadah belaka, tapi seluruh aspek kehidupan, dari berumah tangga dan mengelola negara, wajib mengambil Islam sebagai aturan. Karena inilah perintah yang ditetapkan kepada manusia, kepada kita orang-orang yang beriman, karena para ulama dulu memberikan kaidah al-aslu fil af'al at-taqayyudu bihukmi syar'i. Seluruh perbuatan manusia wajib terikat pada hukum syariah. Insyaallah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan aturan-aturan Allah, tidak memilih, tetapi keseluruhan diambil menjadi aturan kehidupan pribadi, bermasyarakat, berkomunitas, dan juga bernegara, sehingga keberkahan akan Allah berikan dari langit dan bumi bagi semua manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.